Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jamila Sarjana Manajemen. NDH 21 Kelompok 3 Angkatan 15, Jabatan Fasilitator Kewirausahaan, tempat tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Pelatihan dasar calon PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan learning journal pribadi, agenda 3 hari pertama, mentor Bapak Dr. Haji Suyanto, MSI, Latsar CPNS, pengalaman Latsar sinkronus dan asinkronus. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memberikan pengalaman kepada para peserta tentang kedudukan dan perannya sebagai PNS sesuai fungsinya dalam rangka terwujudnya smart governance berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami juga diajari tentang Smart ASN dan Manajemen ASN, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem, merit dalam pengelolaan ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dapat dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skills saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Latsar di era pandemi sekarang sudah jauh berbeda dengan Latsar di era sebelum pandemi. Karena menggunakan metode blended learning sebagai metode pelatihannya. Peserta akan mengikuti 3 tahap pembelajaran. Yang pertama, distance learning. Yang kedua, aktualisasi. Dan yang ketiga, classical. Di mana saat ini kami berada di dalam tahap distance learning, yang mana mempunyai 2 jenis pelatihan. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu pertemuan pembelajaran langsung melalui tatap muka secara virtual. Dan yang kedua adalah asinkronus, di mana aktivitas pembelajaran secara mandiri yang difasilitasi bahan-bahan pembelajaran. Dan ini adalah dokumentasi kelompok saya saat pembelajaran sinkronus. Ini adalah Widya Iswara, dosen pengampu kami, Bapak Dr. Haji Suyanto, MSI. Kelebihan sinkronus, pertama, belajar menjadi aktif dan interaktif. Kedua, dapat menanyakan langsung pertanyaan kepada pemateri. Dan ketiga, mendapatkan materi maksimal dari pemateri. Kekurangan sinkronus adalah yang pertama, waktu yang terbatas dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, dengan waktu yang terbatas, maka pertanyaan pun terbatas. Ketiga, akses internet yang terkadang kurang stabil menjadi kendala dalam pembelajaran. Kelebihan belajar secara asinkronus. 1. Mendorong peserta untuk belajar mandiri, fleksibel, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. 2. Peserta dapat belajar sesuai karakteristik sendiri karena bersifat individual. Dan ketiga, bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah. Keempat, belajar dengan nyaman dan santai.
Kekurangan belajar asinkronus. 1. Berhasil atau tidaknya kita dalam pembelajaran tergantung dari motivasi diri dan kemandirian. 2. Akses untuk bertanya dibatasi, sehingga jika ada materi yang kurang kita pahami, harus tertunda terlebih dahulu. 3. Pembelajaran dapat dengan cepat terasa jenuh dan bosan. 4. Akses jaringan untuk melakukan download materi juga menjadi kendala. Kesimpulannya, jadi pembelajaran yang dilakukan baik secara sinkronus dan asinkronus akan berjalan baik apabila keaktifan peserta dalam mengakses informasi dari berbagai sumber.